diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 2 Rogo Jambi ini. Bapak Rahim bisa menyampaikan sepatah atau dua kata dalam acara diseminasi yang diadakan siang ini. Mohon Pak Rahim. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pada hari ini kita bertemu dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, begitu ya Bu Sri ya. Ya, kalau sepengetahuan saya itu memang diseminasi itu adalah proses penyebaran informasi, entah itu dari penelitiannya Bu Rizky atau dari pengalamannya Bu Rizky, kan begitu Rizky ya. Ya, semoga dalam acara ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin. Saya kira hanya itu saja. Bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja acara diseminasinya yang akan dipandu oleh Bu Rizky Al-Bekatama. Kepada yang bersangkutan, persilakan. Terima kasih Bu Nova atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat ya? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga siang ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka penugasan calon guru penggerak angkatan 8. Baik Bapak Ibu, sebelumnya untuk meningkatkan semangat, saya mau mengadakan sedikit ice breaking dulu. Boleh berdiri semuanya. Jadi begini Bapak Ibu permainannya. Nanti ketika saya menunjuk salah satu, misalnya dari Pak Mamang dulu. Pak Mamang menyebutkan yang mencerminkan dirinya. Jadi bisa itu hobi, bisa makanan kesukaan, pokoknya yang menggambarkan dirinya. Misalkan dulu, saya coba dulu ya ke Bu Vera. Bu Vera. Nah seperti itu. Nanti Bu Vera menunjuk secara acak, misal bisa ke Bu Nova, begitu dilakukan seterusnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, langsung saja saya mulai. Pak Rahim. Pak Rahim langsung menunjuk rekan yang lain. Wika langsung menunjuk yang lain. Sandi Mekdi Langsung menunjuk yang lain. Nurul Jalan-jalan. Vera senang Bangga Bu Vera. Yang oh ya Audia oh iya. Audia Yang belum. Buru kan Wakapi. ada Bu Ayu dulu kelas Bu Ayu terakhir belum. bakso Sate gulai. Iya, terima kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, terima kasih, boleh duduk kembali. Sudah cukup menumbuhkan semangat guys semuanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan mendefinisikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah.
Yang lain? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, betul sekali. Ada lagi? Mungkin Bu Nurul? Menguntungkan. Menguntungkan. Cukup? Oke. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah dijawab oleh Bu Nova, Bu Eni dan juga Bu Nurul, bahwa budaya positif itu berarti kebiasaan. Benar sekali. Budaya positif adalah suatu kebiasaan baik yang tumbuh melalui karakter baik dalam diri seseorang. Budaya positif juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam budaya positif itu terdapat konsep-konsep inti. Salah satunya ada 6 konsep inti di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, saya nanti akan membahas ke-6 konsep inti ini yang akan dibantu oleh Bu Vera. Di mana yang pertama kita akan bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal terlebih dahulu. Nah, untuk menuju disiplin positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya minta 2 orang, mungkin Bu Lutfi dan Bu Nova untuk maju ke depan. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, ini ada kegiatan kepalan tangan, apa itu? Nah, nanti Bu Nova ini sebagai yang mengepalkan tangannya. Kemudian Bu Lutfi nanti yang akan menjadi pemujuk atau seseorang yang meminta. Jadi ceritanya di sini Bu Nova itu memiliki bayangkan Bu Nova memiliki satu benda, bisa itu uang atau apapun yang berharga menurut Bu Nova. Kemudian Bu Lutfi ini mencoba untuk mengambil benda berharga tersebut dari Bu Nova. Nah, jawabannya ada 2 kemungkinan. Bu Nova bisa memberikannya atau bisa juga tetap mempertahankan. Nanti kita lihat dari 2 orang ini. Bu Lutfi bisa melakukan berbagai cara untuk mendapatkan benda tersebut, mulai dari membujuk, merayu, ataupun menghardik. Ini apa? Ya, menghardik. Pokoknya terserah Bu Lutfi sampai Bu Lutfi benar-benar mendapatkan yang Bu Lutfi inginkan. Monggo silakan bermain peran. Ya, ceritanya apa ini Bu Nova? Mas, terus uang. Bu Lutfi bisa cara dengan merayu, memaksa, terserah. Uang. Bu Nova boleh nggak? Minta uang itu sedikit aja. Boleh minta uangnya semua tidak? Semuanya, minta semuanya. Soalnya mau beli nggak punya uang, boleh nggak minta semuanya?
Oke, jadi intinya ini kaitannya dengan kontrol diri. Nah, kita bisa lihat tadi Bu Lutfi ingin meminta uang yang dipegang oleh Bu Nova, tetapi Bu Nova memiliki kontrol untuk mempertahankan uang tersebut, sedangkan Bu Lutfi memaksa. Oke, jadi ini dikaitkan kepalang tangan ini dengan kontrol diri. Nah, sejatinya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, ataupun sebaliknya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Mungkin dalam waktu jangka pendek kontrol itu bisa mempengaruhi orang lain, tetapi tidak untuk selamanya, tidak jangka panjang. Ya, misalkan itu tadi Bu Nova bersedia memberikan uangnya tapi sedikit seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol diri itu kita sendiri, bukan orang lain dan sebaliknya. Nah, kontrol diri ini berhubungan dengan perubahan paradigma baru, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini bisa kita lihat, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini kaitannya kita sebagai guru kepada murid kita, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita bersama-sama ayo merubah paradigma kita kalau kita guru itu tidak bisa sebenarnya mengontrol murid. Yang bisa mengontrol itu adalah mereka sendiri. Selama ini kan kita cenderung mengontrol mereka kan, memaksakan kehendak kita supaya mereka mentaati dan melakukan apa yang kita mau. Dalam teori Glasser ini kita disuruh merubah paradigma. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu bisa kita lakukan mungkin dalam waktu yang pendek. Misalkan kamu harus mengerjakan PR seperti itu. Murid bisa menerima kontrol itu, bisa terpengaruh dengan kontrol kita, tapi tanpa kesadaran mereka sendiri, lambat laun 1 minggu mungkin turun, nanti selanjutnya 2 minggu mereka akan kembali lagi, lupa mengerjakan PR, malas dan sebagainya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Itu ternyata salah atau kurang sesuai. Jadi seringkali kita, ayo Tale, kamu gak kasihan sama Bu Ika marah-marah terus misalnya gitu. Kok disuruh pakai sepatu gak mau dipakai malah dilepas terus seperti itu. Itu namanya membuat dia merasa bersalah dan dia tidak sadar dari dirinya sendiri, tapi karena kontrol dari orang lain. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita kan memaksa ya, Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang mungkin kita harus lebih tidak memaksa tapi memberikan pilihan. Memberikan pilihan baik dan salah. Jadi mereka lebih timbul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Nah, apa hubungannya teori kontrol dengan disiplin positif? Setiap lembaga pasti ingin menciptakan sekolah yang lebih baik. Tidak ada lembaga yang ingin sekolahnya mengalami kemunduran
Bapak Ibu ketahui tentang arti disiplin? Mungkin bisa dijawab atau memberikan pendapat. Oh, udah. Disiplin, kata disiplin. Disiplin mungkin Menurut Pak Uda, disiplin itu apa? kelakuan yang membuat kita tepat waktu. Ya, Gitu. dari Pak Uda. Kelakuan yang membuat atau perintah ya, mungkin lebih tepatnya perintah yang membuat kita tepat waktu atau berlaku sesuai aturan. Ada lagi? Oke, jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu, selama ini kita mengaitkan disiplin dengan peraturan. Tapi ternyata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Oke, jadi disiplin itu bukan aturan tapi belajar. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini lebih menekankan kepada keyakinan-keyakinan universal. Nah, apa saja nilai-nilai? Pasti di setiap sekolah kita ingin menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak didik kita. Oke. Nilai-nilai itu bisa dari nilai tanggung jawab, mandiri, kejujuran, seperti itu. Lanjut. Nah, kebajikan universal ini nantinya akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi goalsnya ini ya Bapak Ibu, kebajikan universal itu goalsnya anak-anak akan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, karena sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, anak-anak akan timbul motivasi intrinsik tadi lewat disiplin positif. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, silakan langsung dibaca ya. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Peduli meliputi ini: keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Kemudian rajin itu meliputi keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan. Integritas meliputi kebahagiaan, keadilan, baik hati, setia, kesetiaan, berprinsip. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, dan seterusnya. Bapak Ibu nggak jelas ya? Sangat jelas. Oh iya. Baik, saya baca saja sudah.
Ibu sekalian tentang pernyataan-pernyataan berikut tentang peraturan dan nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu ada mengembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terdapat di pada kalimat tersebut? Tanggung Mengembalikan tanggung jawab kejujuran, bisa saya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. nilai Dari kebajikan. orang lain. Nilai menghargai, benar sekali. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang Kasih sayang. kasih sayang. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Takut ada hukum. Sadar hukum. Benar, sadar pada hukum. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati, Budaya antri. menghormati, menghargai. Selanjutnya, dilarang merokok. Kesehatan. Ya, Menjaga kesehatan. kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Yang terakhir, berjalan di koridor kelas, di kelas atau di koridor. Orang menghargai orang lain. Mungkin ada bapak ibu guru yang sedang duduk di situ ya. Ya, jadi itu tadi kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk materi berikutnya yaitu materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan akan dilakukan atau dipaparkan oleh Bu Nurvela Soliha. Untuk di sini sebenarnya saya ingin membantu Bu Rizky Mawon agar menurunkan katanya. Nah, di sini Bapak Ibu agar masih semangat ya, karena sudah siang-siang jamnya ngantuk, jamnya sudah orang-orang lemas. Kita SBG lagi sejenak. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Sudah berdiri. Kita senang sebentar. Karena saya sebenarnya mantan seperti ini. Namanya sebenarnya Ram Samsam. Ikuti ya. Yang semangat Bapak Ibu. Samsam.
Dinamakan saya benar maknya. Baik, materi selanjutnya adalah Bu Rizky sudah Tadi Bu Rizky sudah menjelaskan tahu udah masak ya. Disiplin positif. Disiplin positif. Jadi kita sebagai seorang guru tentunya harus bisa menegakkan disiplin positif, terutama dari diri kita sendiri. Baru mengikuti murid-murid kita mengikuti. Nah di sini Bapak Ibu, permasalahannya disiplin positif itu apakah timbul dari keinginan anak itu sendiri atau dari yang lainnya? Nah, di sini mari kita berefleksi sejenak. Mari kita tanamkan ke diri kita sendiri. Bagaimanakah kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan atau ada hal yang lainnya? Seperti Bapak Ibu di sini, misalkan melakukan sesuatu di sekolah, mengajar anak-anak, apakah itu ada dorongan atau ada sesuatu atau ada atas dasar apa? Monggo, siapa Bu Wika mungkin? Gimana Wika? Keinginannya melakukan sesuatu di sekolah, contohnya misalkan seperti ini, saya datang ke sekolah setiap hari, kira-kira atas dasar apa? Tinggal melakukan seperti itu. Gimana Bu? kewajiban. Ada lagi, panggilan hati. Jadi berbeda-beda berarti setiap orang ya. Lanjut. Nah di sini, ini yang sering kita alami hari ini sampai kemarin-kemarin. Sebagai seorang guru, saat kita hadir tepat waktu di kelas, motivasi apakah yang mendasari? Yang gambar pertama di sini, cek ini, aku ditelat, gak telat PPP gak cair. Yang nomor 2, aku ingin datang tepat waktu karena pengen dilihat oleh kepala sekolah. Nanti ada guru terbaik, pasti aku jadi guru terbaik. Nah yang ketiga, ini karena aku sudah punya tanggung jawab. Aku harus ada di sekolah. Masa kalau sama muridku, aku harus menjadi contoh. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 1, 2, atau 3? 3. Yakin nomor 3? Nomor 1. Ya sepertinya nomor 1 kebanyakan ya. Perhatikan 3. Saat yang lainnya ya menyesuaikan Bu. Oke, itu yang dimaksud kenapa ada disiplin positif. Disiplin positif yang telah dijelaskan Rizky tadi harus didasari atas panggilan hati ya kata Bu Ani. Panggilan hati, yakin bahwa itu ada tanggung jawabnya, yakin bahwa itu adalah tugasnya, bukan atas penghargaan ataupun takut diberikan hukuman. Nah sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu merenung lagi. Renungkanlah bila di sekolah kita tidak ada peraturan, jadi tidak ada ceklok dihapus, ya sedang langsung ini sekat kampung dihapus. Mau datang jam berapa terserah. Apakah tetap Bapak Ibu datang pagi? Yakin? Jadi tetap ya meyakini dalam hati bahwa itu ada tugas kita harus datang pagi, bukan karena takut dihukum atau bukan ingin mendapatkan penghargaan. Jadi semua di sini harus didasari atas keyakinan hati. Nah, tadi kalau Bapak Ibu di sini berdasarkan keyakinan hati. Kalau untuk murid-murid kita bagaimana Bapak Ibu? Apakah didasari atas keyakinan hatinya atau karena takut dihukum atau seperti apa? Mungkin Bu Rinda, muridnya kalau kelas 1 atau 2 bagaimana Bu Rinda? Takut dihukum, terus karena paksaan, betul sekali. Jadi mungkin murid kita takut dihukum
juga beliau telah membagi 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu, motivasinya hanya takut dihukum. Saya nanti harus mengerjakan PR. Kalau nggak mengerjakan PR, besok didenda sama Pak Huda 10.000. Itu kalau nggak sama Pak Huda. Terus itu berarti motivasinya eksternal, bukan dari dirinya sendiri, yaitu dari luar, dari orang lain. Yang dia pikirkan hanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Maka akan timbul rasa apa ya Bapak Ibu? Timbul rasa Keterpaksaan. ya keterpaksaan apa lagi? Takut. Yang dipikirkannya hanya takut dan seperti itu. Karena konsekuensinya hukumannya dulu yang dipikirkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini juga motivasinya dari luar. Kalau nanti saya dapat bisa mengerjakan PR atau menjawab soal nilainya 100, saya dapat bintang. Seperti saya kemarin itu. Nah, ini sebelum mengikuti grup bengkel masih menggunakan bintang. Itu juga bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tapi yang ketiga, seperti Bapak Ibu Saudara Jambi tadi, untuk menghargai diri sendiri, menghargai ini adalah tugasku, ini adalah kewajibanku. Yang dipikirkannya hanya saya akan menjadi orang yang seperti apa. Kalau saya sering mengerjakan PR, pasti saya akan menjadi orang sukses. Saya pasti akan menjadi disiplin, saya akan bertanggung jawab. Itu motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Motivasi intrinsik. Memang semuanya tidak mudah Bapak Ibu, tetapi kita coba perlahan bagaimana motivasi intrinsik itu tumbuh pada diri peserta didik. Nah, kenapa harus ada motivasi intrinsik? Kalau motivasi intrinsik akan mencapai suatu titik di mana itu adalah dia akan merasa merdeka. Apa maksudnya merdeka? Merdeka itu artinya hanya tidak terlepas dari perintah, tidak terlepas dari paksaan, tetapi dia memerintah dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau sudah orang memiliki motivasi intrinsik, dia tidak akan merasakan ketakutan, tidak akan merasakan suatu ketidaknyamanan, tapi semuanya akan positif. Sekolah enak, sekolah lingkungannya nyaman, guru teman-temannya juga positif, gurunya juga mendukung, sehingga yang sekarang dicanangkan itu adalah merdeka belajar seperti itu. Nah di sini ini ada kebetulan ada artisnya kita sendiri ya. Nah di sini ada satu kasus, ada namanya Bu Rinda. Nah, Bu Rinda ini sedang anak kelas 2 idealnya adalah biasanya ramai ya. Kalau masuk kelas harus dipaksa. Di sini Bu Rinda memberikan inspirasinya melalui masuk kelas dengan menggunakan bintang prestasi. Siapa anak-anak yang bisa tertib, maka dia bisa masuk ke kelasnya, kemudian mendapatkan bintang prestasi. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah cara ini sudah efektif? Kalau mungkin tidak efektif, cara bagaimana yang Bapak Ibu lakukan? Adakah yang bisa bantu saya berikan jawabannya? Monggo, Pak Mama, oke. Ini seperti yang pernah saya bicarakan tadi, bahwa ada tahapan-tahapan siswa itu dalam mendapatkan ataupun mendapatkan ilmu. Di antaranya ada masa di mana mereka itu hanya dapat diperintah, kemudian ada masanya mereka dapat diperintah dan mengolah hasil yang mereka terima, kemudian ada kalanya saat mereka itu sudah mulai mandiri secara keseluruhan. Menurut saya kalau anak-anak usia mereka ini memang masih butuh ada satu pendampingan ataupun bimbingan di mana mereka belum bisa mengolah daya pikir mereka secara realistis. Jadi mereka
meskipun diberikan cara seperti itu menurut saya efektif sesuai dengan usia, tingkat usia. Kalau selain kita berikan gambaran tentang pengalaman orang lain, misalkan ya, sehingga mereka tumbuh untuk menjadi orang yang mandiri, oke, mungkin bisa awalnya, tapi berikutnya kembali. Tapi jadi tetap menurut saya tetap ada masa-masa di mana mereka itu bisa menangkap apa yang bisa kita berikan kepada mereka, masukan ya maksudnya. Kemudian ada masa-masa di mana kita memang anak-anak bisa mendapatkan motivasi ataupun arahan seperti apa yang kita maksudkan. Berarti memperbaiki dua cara yang efektif. Mungkin ada jawaban lain dengan cara masuk kelas agar tidak menggunakan penghargaan. Oke, tidak ada yang lain. Oke. Jadi untuk kelas rendah, mungkin betul kata pertama, dia tertarik dengan yang namanya penghargaan. Jadi nanti kita juga bisa memberikan motivasi melalui penghargaan. Tetapi hanya saja penghargaan ini pasti akan berdampak. Berdampaknya apa? Mereka akan ketergantungan ataupun kecanduan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mungkin mengatasinya dengan cara menyanyi atau bermain, atau mungkin tebak-tebakan dulu, atau mungkin hal-hal yang menyenangkan. Boleh mungkin penghargaan digunakan, tetapi tidak keseringan. Nah, jadi ini kenapa penghargaan tadi tidak boleh kita lakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan? Kita akan dihukum dengan yang namanya penghargaan. Kenapa harusnya dihukum? Isinya pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kalau misalnya terlalu lama, pasti akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan itu? Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas berarti anak-anak melakukan sesuatu bukan dari motivasi intrinsiknya, tetapi dari motivasi eksternal, dari sesuatu yang ingin ayah dapatkan. Penghargaan juga menafikan kreativitas. Misalkan guru si A ini ingin mengadakan lomba membaca puisi. Puisinya dibuat. Puisinya buat siapa yang bisa membuat puisi akan guru beri uang 10.000. Nah, akan mematikan kreativitas. Biasanya anak-anak kreativitasnya tumbuh dengan baik, tetapi kreativitasnya dinilai dengan sesuatu, dinilai dengan uang atau dengan sesuatu yang berharga, maka kreativitas tersebut akan menjadi rusak. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena kalau misalnya hanya mendapatkan penghargaan akan menyebabkan kecemburuan sosial atau kesenjangan sosial. Biasanya hanya si A saja yang dapat atau si B saja yang dapat. Lalu bagaimana jika ingin memberikan penghargaan kepada anak? Kita bisa beri pengakuan secara khusus. Pengakuannya dalam bentuk verbal, bisa kita panggil secara personal bahwa anak ini sudah memberikan progres, sudah memberikan pencapaian. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya tidak hanya yang pintar saja, tetapi dengan potensi dan bakatnya yang berbeda-beda, dan fokus pada proses. Jadi misalkan jangan nilainya yang dilihat, nilai yang mendapatkan nilai 100 si A. Nah, itu yang kita bukan, tetapi prosesnya yang Bu Guru lihat di sini sudah ada perubahan dari pembelajarannya. Si A boleh baca tangan. Jadi prosesnya bukan pada hasilnya. Nah, ini contoh pengakuannya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman di tugas kelompok. Jadinya dinilai adalah proses. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas. Berarti anak mulia. Berarti apa yang telah saya lakukan itu sudah sangat berharga. Nah, tadi kalau penghargaan juga tidak disarankan, sama dengan hukuman. Setuju atau tidakkah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Terus yang kedua,
Kemudian video yang kedua. Jadi Bapak Ibu, apakah perbedaan antara video pertama dan kedua? Video pertama, apakah itu sama-sama berhubungan? Sama, oke. Kalau yang pertama apa dampaknya? Dia udah bisa mengerti bahwa kalau dia seperti itu harus tanggung jawab dengan Oke. Terus yang kedua, capek betul. Apakah akan dengan cara seperti apa bentuknya akan dijelaskan kembali oleh Bu Sri. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera atas bantuannya memaparkan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tahu membuat keyakinan kelas. Mari kita buat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya ibaratkan ini melalui gambar yang sudah ada di slide. Ada dua orang pengemudi sepeda motor. Ketika kita berkendara, tentunya kita harus menggunakan helm sebagai pelindung. Nah, kira-kira itu keyakinan Bapak Ibu menggunakan helm itu untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi kita meyakini kalau kita nggak pakai helm nanti di jalan ada sesuatu, entah jatuh atau apa, kita akan celaka. Berarti nilai yang terdapat dari berkendara menggunakan helm yaitu keselamatan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa pula tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan itu biasanya terkesan memaksa terhadap anak-anak. Tetapi kalau keyakinan itu seperti tadi timbul dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak lebih mematuhi dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan karena takut dengan bapak ibu guru. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Prosesnya adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, artinya kata-katanya itu positif. Biasanya kan peraturan lebih cenderung kata-katanya dilarang memakai sepatu putih misalnya gitu. Tidak boleh
Ya, seringkali dikaitkan dengan konotasi negatif. Kalau dalam keyakinan kelas itu kita bentuk pernyataannya adalah positif. Keyakinan kelas mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, selama ini kan kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, satu arah. Kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama. Idenya itu kita munculkan dari anak-anak itu sendiri. Jadi kita tawarkan, ayo rek, kepengen apa? Kalian kepengen kelas ini seperti apa? Tidak boleh apa, harus apa, seperti itu. Jadi tidak melulu dari guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa tinjau kembali peraturan ini mungkin dalam jarak 1 semester seperti itu, dilihat apakah masih efektif atau kurang. Kalau kurang nanti kita perbaiki di semester 2. Itu deh. Nah, selanjutnya ini saya akan mengajak Bapak Ibu kita buat contoh 3 saja peraturan sekolah, kemudian kita jadikan peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan. Mungkin bisa dari Bu Nurul contohnya atau peraturan. Ya, dari Bu Nurul sudah ada 1, tidak boleh datang terlambat. Mungkin Bu Nurul, apalagi kira-kira untuk peraturan di sekolah biasanya? Tiket pagi. Bukan keyakinan ya, ini masih peraturan. Peraturan. Memakai seragam. Tidak. Harus Harus memakai G. sesuai Yang ada berkonotasi negatifnya kalau peraturan. Misal tidak boleh membawa HP saat pembelajaran di kelas. Ya, betul Bu Lutfi. Sama tidak boleh makan dan minum di kelas, saudara. Tambah lagi bendera, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, cukup. Dari peraturan ini mari kita buat suatu keyakinan menggunakan kalimat atau pernyataan yang positif. Jadi kalau peraturan itu katakannya tidak, dilarang, tidak, seperti itu. Kalau keyakinan mari kita buat bersama. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. datang pada waktu. Ya, pintar. Datang tepat waktu. Yang kedua, dilarang membawa HP. Bagaimana, Bapak Ibu? HP Yang disimpan di rumah. Ya.
Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, demikian ini adalah keyakinan yang sudah kita buat. Jadi lewat curah pendapat seperti ini, nanti bisa Ibu Bapak praktekkan mungkin ketika di kelas, menerima semua masukan, kemudian nanti kita kerucutkan kembali supaya kalimatnya lebih efektif dan dimengerti oleh anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita membuat keyakinan kelas, saya akan memaparkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, alangkah baiknya kita membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan
Bu Lutfi. Biasanya kulkas 2 kilo. Bu Lutfi maju, Bu Lutfi minta tolong. Maju Bu Lutfi. Nah, ini soal-soal ini masih ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita coba mengidentifikasi dari pernyataan ini kira-kira anak ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Silakan dibaca Bu Lutfi. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru, termasuk kebebasan. Iya. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru, termasuk kesenangan di dalam kelas, atau mungkin juga termasuk kebebasan di dalam kelas. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Lutfi. Tepuk tangan boleh? Jadi bosan kaitannya berarti anak tersebut tidak kurang terpenuhi kebutuhannya tentang kesenangan. Satu lagi, Miss. Oke, mari Pak. Silakan diambil satu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Terus kebutuhan Kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Kira-kira. kesenangan, Kasih sayang. kasih sayang dan rasa diterima. Ya, betul sekali Pak Rahim. Tepuk tangan Pak Rahim. Baik, berarti Bapak Ibu guru ini sudah memahami dia dari paparan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, 5 kebutuhan dasar tadi ini akan menuju mengantarkan anak-anak ke dunia yang berkualitas. Murid itu juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, dunia berkualitas ini ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, yaitu mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru
penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, atau manajer. Kalau saya hampir semuanya itu kita hampir tidak satu, karena kadang-kadang kita butuh suatu ketika butuh melakukan satu kontrol. Nah, jadi tidak semua ada di situ. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang Kalau Pak Maman cenderung melakukan semua ya Pak. membuat permasalahan rasa bersalah, karena kita perlu untuk memberikan rasa bersalah sebagai bentuk apa ya, kalau saya sebelumnya ya, sebagai contoh. Pada saat saya mencontohkan rasa bersalah ini, kamu harus seperti kamu kelihatan seperti ini, coba kamu lihat sebagai bahan introspeksi bagi yang bersangkutan supaya bisa ya saya tidak makan. Itu dari Pak Maman. Kalau dulu, kalau Bu Ani mungkin biasanya berada di posisi yang mana Bu Ani? Ada penghukum atau membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. teman. Iya. Nah, dari pernyataan Bapak Ibu barusan, mari kita melihat sebuah tayangan video apakah yang dilakukan Bapak Ibu yang sudah disebutkan itu sudah sesuai atau kurang sesuai. Yang pertama, ini ada video tentang guru menjadi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Baik, langsung saja deh Bapak Ibu. Jadi jika guru melakukan posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum dengan cara tadi, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir, hasilnya nanti murid akan menjadi pemberontak, pendendam, dan cenderung menyalahkan orang lain. Seperti itu. Video yang kedua, guru kaitannya dengan membuat rasa bersalah. selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur. Nah, dari guru menjadi pembuat rasa bersalah tadi, dia berceramah
menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Hasilnya dengan cara seperti itu, murid akan menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong dari tindakan yang dia perbuat. Karena dia tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasannya, gurunya berceramah sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, biasanya anak-anak nanti ketergantungan dengan guru tersebut. Cenderung seperti itu karena dipuji-puji, nanti dipegang guru yang lain, mereka tidak akan enakan guru ini seperti itu. Selanjutnya, sebagai guru sebagai pemantau. Ini guru sebagai pemantau Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di sini sebagai pemantau itu guru mengukur dan menghitung. Contohnya mengukur apa peraturannya, seperti itu apa konsekuensinya. Nah, hal seperti ini bisa menjadikan murid menyesuaikan bila diawasi. Jadi dia kalau ada guru itu dia patuh. Tetapi jika guru itu tidak ada, dia akan kembali melakukan suatu kesalahan. Yang terakhir, ini posisi sebagai manajer. Mohon maaf. Masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Speakernya. Jadi posisi manajer ini hal yang dilakukan dulu adalah menanya dulu apa alasan muridnya terlambat. Kemudian setelah menanya, dia menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, seperti itu.
Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bapak Ibu, jadi dari guru sebagai manajer ini kita lebih menggali alasan, kemudian keyakinan dan cara menghadapi atau cara mencari solusi agar murid tersebut bisa supaya tidak terlambat seperti itu. Oke. Dari video-video tadi menurut Bapak Ibu yang mana yang paling ideal? Penghukum. Betul sekali, manajer itu adalah posisi kontrol yang ideal menurut William Bezer, karena anak bisa menggali motivasi intrinsik dari dalam dirinya sehingga dia tidak akan mengulangi lagi tidak akan mengulangi lagi kesalahannya karena dia meyakini nilai-nilai yang ada pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, baiknya kita ini ada segitiga restitusi. Jadi setelah kita pilih 5 posisi kontrol apa yang ideal, kemudian kita tawarkan dengan cara restitusi untuk menangani masalah anak yang terlambat atau masalah-masalah lain yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan segitiga restitusi itu bisa dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tidak menyalahkan, tapi membenarkan semua itu pasti, semua orang pasti berbuat salah seperti itu. Mungkin kamu bisa menambah dengan sifat yang baru. Kemudian tujuan yang tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan cara kamu
Dan Bapak Ibu, ini tadi adalah materi terakhir. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat. Saya tanyakan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini kan perlu waktu yang cukup lama dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin ada trik jitu yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik supaya anak-anak menyadari kalau itu dari keinginan. Terima kasih. terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi pendapat Bu Nurul. Kira-kira punya cara tidak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, dengan cara apa? Mungkin bisa sharing, nanti bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain. Sebenarnya kita juga pernah menanyakan ke anak-anak itu, "Tapi dari apa sih rek?" Kan dari ini juga ngerti. Nah, sebenarnya kan sudah masuk itu menanyakan anak-anak melalui segitiga itu. Segitiga restitusi. Hanya saja kita belum tahu itu termasuk apa. Ya, berarti dari pernyataan Bu Nurul ini sebenarnya mungkin kita sudah pernah ya atau mungkin melakukan restitusi ini, cuma kita tidak menyadarinya. Dan kegiatannya mungkin tidak sesuai tahapan dia seperti itu. Mungkin bisa dari keyakinan dulu seperti itu. Nah, setelah ada diseminasi ini, mungkin nanti Bapak Ibu diharapkan bisa melakukan sesuai tahapan. Sebenarnya semua itu 5 posisi kontrol itu tidak ada yang salah. Di sini tidak ada yang salah. Mungkin kita lebih ke idealnya. Idealnya kita tidak memakai yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Gitu nggih. Atau kalau bisa dihilangkan. Kita pakai mungkin yang teman, pemantau ataupun manajer. Itu lebih menuju ke identitas sukses. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bu Nurul bagaimana? Kami coba untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tahap demi tahap ke anak. Terima kasih. Mungkin Bu Vera mau menambahkan. Menurut mungkin yang betul untuk motivasi intrinsik itu memang susah, karena dari diri kita saja pun secara pribadi dia susah untuk membuka motivasi intrinsik. Bisa caranya pertama mungkin menurut saya adalah pendekatan personal. Jadi kita harus mengetahui setiap bagaimana setiap anak itu dan karakteristiknya. Jika setiap anak itu sudah tahu dan karakteristiknya, misalkan anak ini adalah anak yang sulit untuk nakal, nakalnya itu pasti ada rasanya kayak tadi. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Misalnya kebutuhan atas kasih sayang, kurang kasih sayang. Jadi bisa kita mengangkat istirahat, kita saling sharing, bisa kita saling berikan nasihat. Mungkin dari sana ada tergugah hatinya untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Yang kedua tadi telah disebutkan sama Bu Rizky Bu dengan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas dengan apa? Kalau misalkan itu keyakinan kelas bukan hanya jadi keyakinan saja, tapi bisa juga kita tambahkan keyakinan dalam diri kita. Jadi untuk anak-anak bisa juga ditambahkan keyakinan dirinya untuk diyakini, checklistnya saya harus seperti ini. Nanti setiap kali kita lakukan lagi penilaiannya, kita lakukan lagi reviewnya, apakah sudah anak ini ada progresnya atau tidak. Yang ketiga mungkin dengan figur mungkin asal anak itu butuh figur. Jadi seorang guru bukan hanya memberikan anak-anak kamu tidak boleh
ini, tetapi kita tidak bisa mencontohkan bagaimana kita menjadi figur yang bisa menjadi fasilitator bagi anak-anak agar mereka tuh bisa menilai, oh berarti seperti ini yang harus akan saya lakukan. Mungkin seperti itu menurut Itu wajib. Dan kemarin kan kami sudah membuat keyakinan kelas. Apa setiap keyakinan kita harus memanfaatkan konsekuensinya ke anak-anak? Untuk keyakinan kelas, kalau untuk keyakinan kelas, betul gitu. Keyakinan kelas itu sudah dibuat, tetapi masih kadang ada yang melanggar, berarti belum diyakini. Jadi kalau untuk nanti keyakinan kelas misalnya benar siswa kita tidak meyakini, kita melakukan segitiga resolusi dulu. Jadi segitiga resolusi itu biasanya ada videonya ya bersih, cuma videonya bakal ditampilkan karena waktunya yang sudah mepet. Terus untuk kalau konsekuensi bisa 1 kali 2 kali, kalau misalnya nanti 1 kali 2 kali masih banyak siswa yang melanggar, berarti kita ubah ulang. Jadi keyakinan kelas itu tidak serta-merta awal ajaran baru sampai akhir ajaran baru, tidak, tetapi di tengah-tengah bisa kita ganti, oh keyakinan ini kurang efektif untuk anak, kita ganti keyakinan baru yang mereka buat secara bersama lagi, kemudian apa yang sekiranya bisa diyakini setengah hati. Saya kembali lagi kepada moderator Ibu Norma untuk mengakhiri sesi